Prisilia Aulia Rahma dari Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang pengujian substantif persediaan, observasi perhitungan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan tentang agenda yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yang pertama, sifat siklus produksi. Yang kedua, materialistis dan risiko inheren. Yang ketiga, pemahaman bisnis dan industri klien. Yang keempat, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Yang kelima, pengujian penetapan biaya persediaan. Yang keenam, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Pasti banyak yang bertanya, apa sih itu siklus produksi? Siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, kayu setelah diolah akan menjadi meja, lemari, kursi, rak, dan sebagainya. Siklus produksi sendiri berkaitan dengan 3 siklus lain sebagai berikut. Yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Semua siklus ini akan berkaitan dengan siklus produksi. Siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasar perencanaan produksi, perusahaan menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Setelah itu, bila produksi dijalankan, terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan pembantu yang menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Perbedaan jenis usaha akan menimbulkan perbedaan karakteristik persediaan setiap jenis usaha. Misal, pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan suku cadang, persediaan bahan habis pakai, dan persediaan produk jadi. Rekening-rekening yang terkait dengan siklus produksi dan persediaan antara lain. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, harga pokok produksi. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Yang kelima, persediaan dalam proses. Yang keenam, utang dagang. Yang ketujuh, persediaan barang jadi. Yang ke-8, biaya dibayar di muka. Yang ke-9, biaya tenaga kerja langsung. Yang ke-10, biaya depresiasi mesin dan peralatan pabrik. Yang ke-11, biaya overhead pabrik atau BOP. Yang ke-12, biaya depresiasi persediaan. Yang ke-13, biaya reparasi dan perbaikan. Yang ke-14, akumulasi depresiasi mesin dan peralatan pabrik. Yang ke-15, biaya bahan bakar atau listrik. Yang ke-16, akumulasi depresiasi persediaan. Yang pertama, kita akan membahas sifat siklus produksi persediaan. Dalam sifat siklus produksi persediaan terdapat 4 sifat. Sifat yang pertama, perencanaan produksi. Pada sifat yang pertama kali ini, kita akan merencanakan apa sih yang kita akan produksi, seperti apa sih minat masyarakat tentang barang yang akan diproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Dalam tahap kali ini, pasti akan apa sih pengendalian kalau seakan-akan produksi kita gagal atau kurang diminati oleh masyarakat atau sebagainya. Yang ketiga, tingkat persediaan yang akan dipertahankan. Bagaimana sih persediaan kita akan pertahankan berapa? Apakah akan dipertahankan 50, 100, atau lebih? Yang keempat, transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan produksi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi.
Transaksi yang terjadi pada siklus ini disebut transaksi pabrikasi. Pasti setiap kita mau memproduksi suatu barang akan melalui tahap bahan baku, terus bahan baku diolah, setelah diolah akan menjadi barang jadi. Setiap hal mempunyai manfaat dan tujuan akan hal tersebut. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan audit siklus produksi persediaan. Yang pertama, tujuan audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi pabrikasi. Yang kedua, tujuan audit atas saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta HPP atau harga pokok penjualan. Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo atas siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan, yaitu yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah asersi pelaporan dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan tentang asersi-asersi yang ada dalam tujuan audit siklus produksi persediaan. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Dalam asersi ini, auditor menekankan pada apakah harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode bersangkutan. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan pada apakah seluruh biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Dalam asersi ini, auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas persediaan, baik yang ada dalam perusahaan maupun yang ada di pihak. 4. Asersi penilaian dan pengalokasian. Dalam asersi ini, auditor akan berusaha memperoleh bukti apakah saldo harga pokok produksi, berbagai biaya produksi, dan persediaan telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat atau wajar. Yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan. Adapun mengenai rincian tujuan audit asersi pelaporan dan pengungkapan adalah sebagai berikut. A. Persediaan digolongkan sebagaimana mestinya dalam neraca sebagai aktiva lancar. B. Berbagai biaya produksi telah tepat dikelompokkan ke dalam laporan keuangan. C. Adanya pengungkapan dasar atau metode penilaian persediaan yang memadai dan konsisten. D. Persediaan yang digadaikan atau diungkapkan ke perusahaan lain telah diungkapkan secara memadai. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Seperti yang pertama, risiko salah perhitungan dalam pencatatan persediaan. Yang kedua, risiko salah saji di dalam pengalokasian pembelian bahan baku. Yang ketiga, risiko salah saji dalam pendataan barang jadi atau barang dagang. Materialitas merupakan salah satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kuantitas atau kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan, ataupun sebaliknya. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materialistis. Tabel di atas mengilustrasikan pentingnya persediaan bagi pabrikan dan pedagang eceran. Bagi entitas-entitas ini, persediaan merupakan hal penting untuk mencapai pendapatan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan atau mengurangi salah saji yang akan terjadi pada
laporan keuangan perusahaan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialistis adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang berakal sehat atau stakeholder. Pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Umumnya, audit persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketetapan penilaian persediaan dalam banyak biaya atau membutuhkan biaya yang banyak. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang akan mempengaruhi analisis pemakaian laporan keuangan. Pasti banyak pertanyaan yang ada di benak kalian. Bagaimana sih konsep materialistis ini dapat mempengaruhi proses audit? Gimana sih cara auditor menanggapinya? Yang pertama, auditor membuat pertimbangan awal mengenai materialistis, sementara ia merencanakan perikatan untuk membuat keputusan penting tentang lingkungan audit. Auditor tidak perlu merencanakan audit untuk menemukan pengabaian atau salah saji yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah material. Diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa salah saji. Jika bukti yang diperoleh adalah sedikit, pasti dipastikan untuk memperoleh keyakinan yang memadai itu tidak ada. Konsep materialistis ini juga menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan atau salah saji. Resiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah lebih rendah karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dan proses inti dari entitas ini. Sebaliknya, dengan entitas seperti pedagang eceran dan pabrikan, perhitungan persediaan jauh lebih penting daripada pada jaringan hotel atau distrik. Risiko inheren. Yang pertama, volume transaksi pembelian, aplikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan. 3. Sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Yang keempat, persediaan seringkali di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan serta akuntansi yang tepat untuk barang-barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi tersebut. Yang kelima, sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain. Contohnya seperti misal perusahaan jus, dia membutuhkan buah-buah segar, tetapi buah-buah segar tersebut rentan terhadap pembusukan. Seperti itu. Yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur dan pembelian kembali. Memahami bisnis dan industri klien. Dalam proses pemeriksaan atau konsultasi keuangan, seorang auditor wajib untuk memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis yang memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh berguna untuk penaksiran risiko bawaan dan identifikasi masalah, perencanaan dan pelaksanaan audit secara efisien dan efektif, melakukan evaluasi bukti audit,
serta penyediaan jasa yang lebih baik bagi klien. Informasi yang perlu diperoleh dari klien atau lingkup industri mereka dalam rangka pengetahuan tentang bisnis yang diharapkan meliputi kondisi ekonomi secara umum, industri tempat klien berusaha, dan rasio-rasio keuangan rata-rata industri. Entitas klien, karakteristik penting manajemen dan kepemilikan bisnis entitas seperti produk, pasar, pemasok, biaya, dan operasi, kinerja keuangan atau prosedur analitik, lingkungan pelaporan, peraturan perundangan yang terkait, kebijakan dan prosedur akuntansi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan nama auditornya, pihak-pihak yang mempengaruhi signifikan terhadap keputusan manajemen dan kewajiban hukum. Selanjutnya, pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan publikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses publikasi ini dikelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan publikasi, auditor biasanya ingin memahami insentivitas modal dari proses publikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan di dalam proses publikasi itu. Suatu proses yang terutama bersifat pada modal seperti penyulingan minyak. Selanjutnya adalah pengujian mengamati persediaan fisik klien. Yang pertama ada penetapan waktu dan luas observasi. Sangat penting menetapkan waktu dan luas observasi untuk memudahkan auditor dalam menjalankan tugasnya. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik, dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Dalam sistem perpetual, dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Selanjutnya, rencana perhitungan persediaan. Rencana perhitungan persediaan biasanya dilakukan sesuai rencana atau instruksi dari klien. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungan. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar irisan atau kompilasi. Yang kelima, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Yang keenam, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal yang biasa bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman akan bertanggung jawab terhadap hal. Yang pertama, merencanakan prosedur. Yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Pelaksanaan observasi perhitungan fisik.
Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus yang pertama, meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Yang keenam, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Yang ketujuh, menilai kondisi umum persediaan. Yang kedelapan, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan pada karyawan klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik, persediaan, dan penyelenggaraan catatan perpetual. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi lengkap serta akurat mengenai barang tersebut. Contohnya nomor identifikasi, satuan ukuran, lokasi, dan lain-lain. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan maupun tidak digunakan, atau lembar intisar atau kompilasi, dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal. Yang pertama, penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian, perhitungan, dan setiap selisih yang material yang dihasilkannya. Serta yang nomor tiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Apabila persediaan bersifat material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan atau pada menjelang akhir tahun, maka AU 331.12 menyatakan bahwa yang pertama, pengujian atas catatan akuntansi saja tidak akan memadai dalam kaitannya dengan kuantitas. Atau dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa auditor harus menemukan bukti-bukti akan salah saji penyajian laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus selalu melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik, persediaan, dan menerapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama perhitungan. Selanjutnya, pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asesi penilaian atau alokasi. Hal ini juga melibatkan menentukan bahwa prosedur penetapan biaya yang digunakan adalah konsisten dengan yang digunakan pada tahun sebelumnya. Review atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atas penetapan harga barang yang usang dan rusak guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Biaya pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali,
digunakan atau konsumsi atau persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan, harga pokok harus divoucher ke faktur penjualan representatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Menurut SA 501 tentang bukti audit, jika persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dengan eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dapat melaksanakan satu atau kedua prosedur berikut ini. Yang pertama, meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Referensi paragraf A nomor 15. Yang kedua, melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Referensi paragraf A16. Saya akan menjelaskan tentang SA 501 tentang bukti audit. Tadi sudah dijelaskan tentang ada dua cara, yaitu ada poin A dan poin B. Pada poin A, SA 505 tentang konfirmasi eksternal menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Poin B, sesuai dengan kondisi, sebagai contoh, jika informasi yang diperoleh menimbulkan keraguan atas integritas dan objektivitas pihak ketiga, auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit lain yang tepat selain atau sebagai tambahan konfirmasi pihak ketiga. Contoh prosedur audit lain. Yang pertama, menghadiri atau mengatur auditor lain untuk menghadiri perhitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga jika hal ini praktis dilaksanakan. Yang kedua, memperoleh laporan audit lain atau laporan audit jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin bahwa persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai. Yang ketiga, menginspeksi dokumentasi tentang persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga, sebagai contoh bukti penerimaan gudang. Yang keempat, meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Auditor persediaan disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpanan atau kustodian luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Jenis bukti ini akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar atau total aktiva. Dalam kasus ini, AU 331.14 menyatakan bahwa auditor harus menerapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Yang kedua, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang dan jika ada, penjaminan tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang dapat diandalkan. Yang ketiga, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Yang keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasikan kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu, atau atas dasar pengujian jika tepat. Asersi pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan pihak ketiga ada dua, yaitu asersi hak dan kewajiban. Yang kedua, asersi kelengkapan. Kesimpulan dari materi pengujian substantif persediaan observasi perhitungan adalah dalam siklus produksi, auditor memfokuskan perhatian pada transaksi pabrikasi yang menyangkut alokasi biaya pabrikasi ke barang dalam proses dan pemindahan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi.
Dalam mengaudit siklus ini, auditor menaruh perhatian pada sistem akuntansi biaya dan sistem akuntansi keuangan klien. Audit atas persediaan memerlukan perencanaan yang cermat dan investasi waktu, biaya dan upaya yang audit yang sangat substansial. Pengamatan atas perhitungan persediaan yang dilakukan klien merupakan prosedur auditing yang lazim bila persediaan bersifat material. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.